Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, gambar Prabowo adakan pertemuan besar dengan Anies dan Ganjar terkait polemik yang ada saat ini, kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo. Sementara itu, Wamenkeu khawatir jika setoran pajak anjlok dikarenakan lebih dari 10 juta Gen Z di Indonesia menganggur. Waduh, Pak, makanya ya lapangan pekerjaan yang dibuka sebanyak-banyaknya dan dimudahkan prosesnya begitu. Jangan dipersulit masyarakat mencari pekerjaan agar rakyat bisa bayar pajak. Jangan pendapatan negara aja yang dipikirkan, pendapatan rakyat juga dipikirkan juga, ya nggak guys? Nah guys, kita pakai videonya, mari kita saksikan. Let's go. Presiden Joko Widodo mengaku kaget karena menerima laporan angka rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 dan S3 hanya 0,45%. Kalau dari analisis secara pribadi, ini baru saat ini ya 0,5%, apalagi saat ini UKT naiknya gila-gilaan ya. Dan rasio penduduk Dan otomatis berpendidikan itu, yang berkuliah S1, S2 pun S2 dan S3 terhadap populasi banyak yang produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Berarti hebat dong Jokowi. Iya, Jokowi melakukan hal-hal yang anti memang. Jadi kehebatan Jokowi tidak bisa dicegah oleh mereka yang berpikir. Iya, iya. Itu artinya pendukung Jokowi ya orang yang nggak berpikir. Kok dia berpikir dia bisa cegah Jokowi dong. Ini parah, ini asli parah. Yang banyak doktor di situ intelektual bukan artinya kita mesti anggap bahwa Iya. dia tidak Ini parah. Apa namanya bukunya Hannah Arendt tuh, Thinking in the Dark Age. Ingin menyatukan dalam satu forum. Bamsud ingin pertemukan 01, Anies, Prabowo 02 dan dan Ganjar 03, dalam forum Pak Prabowo, Pak rekonsiliasi. Anies dan Pak Ganjar untuk Wow. membicarakan masalah-masalah terkait masa depan bangsa. Iya, iya, iya. Iya, jadi Ya bagus juga sih ya. saya dan para aktivis dari forum aktivis nasional ya sedang menyiapkan menginisiasi suatu pertemuan rekonsiliasi ya, yang ingin menyatukan dalam satu forum 01, 02 dan 03 Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar untuk membicarakan masalah-masalah terkait masa depan bangsa. Lah, tapi ini Pak Jokowi nggak Dan diajak menghadapi ini. persoalan yang hari ini dihadapi oleh bangsa kita, sekaligus juga memotivasi bahwa konsultasi sudah selesai dan sudah saatnya kita bergandengan tangan membangun bangsa ini dengan bergotong royong. Selebihnya juga kita ingin sebetulnya para aktivis nasional, forum aktivis nasional ini dengan saya sedang menyiapkan juga memimpikan sebuah forum yang bisa menyatukan Presiden terpilih Pak Prabowo dengan Presiden hari ini dan Presiden-Presiden sebelumnya dalam satu forum bicara juga hal yang sama, bicara dengan masa depan bangsa untuk menunjukkan keharmonisan kita sebagai bangsa, menunjukkan kepada rakyat, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita, para pemimpin kita itu hidup dalam harmoni. Iya, ya. Bagus juga itu. Prabowo ini tentu paham betul bahwa bagaimana sebagai seorang presiden yang terpilih di Pilpres 2024 sebagai satu-satunya veto player yang bisa menentukan arah dan masa depan bangsa. Dan tak boleh ada satupun yang mengintervensi dirinya dalam keputusan politik apapun. Jadi bahwa Pak Prabowo akan menghormati Jokowi, ya. Akan menghormati Megawati, ya. Menghormati SBY dan mantan presiden yang ya. Tapi tak ada yang bisa menjamin siapa yang bisa mengintervensi. Itu yang saya tunjukkan dari awal. Prabowo ini prajurit dan tentara. Di mana keputusan politiknya hanya di tangan Prabowo. Nah, ini yang saya kira bahwa setelah tanggal 20 Oktober nggak ada lagi matahari lain. Hanya satu ya? Hanya satu.
Dan kecenderungan lemdak itu sebenarnya kecenderungan alamiah. SBY dulu di periode kedua, 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan politiknya, orang-orang itu sudah banyak mulai meninggalkan SBY dan banyak kemudian merapat ke Jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang pilpres. Karena banyak orang sekelilingnya pragmatis juga ya. Ya terlepas dari itu, artinya apa? Ini sudah ada kelihatan matahari baru yang secara definitif menang di pemilu. Yang akan terbit. Nah, setelah putusan MK juga begitu. Pak Jokowi secara perlahan, secara alamiah, tanpa diminta sekalipun Akan ditinggalkan. akan ditinggalkan. Orang lagi nggak ke Merdeka Barat, Pak, tapi ke rumahnya Prabowo Subianto Kertanegara. di Kertanegara. Jadi mataharinya di Jadi Kertanegara. epicentrumnya Iya. per tanggal 21 Oktober 2024 matahari tidak lagi terbit dari Istana Bogor. Tetapi di Kartanegara di rumahnya Pak Prabowo. Daripada jajaran Kemendikbud yang bilang bahwa perkuliahan itu adalah kebutuhan tersier. Ini ada berita Ini yang kita lucu baca nih ya. guys. 10 juta Gen Z di RI nganggur. Wamenkeu khawatir setoran pajak jeblok. Bukan masyarakatnya yang nggak makan dipikirkan, malah setoran pajak yang dia pikirkan. Ini gimana otaknya nih? Pak, yang nganggur 10 juta, Pak. Iya. Kenapa Bapak langsung kepikiran tuh ke pajak, Pak? Iya. Bapak kenapa nggak Pajak mikirin mulu, gimana ya pajak hidup mulu mereka sehari-hari dipikirkan. ya, 10 juta orang itu. Pak, sesekali, Pak. Pikirin dulu, Pak. Pikirin pribadi mereka dulu ya. Iya. Pemasukan negara dulu. Rakyat aja nggak kerja, malah pajak Ya, dipikirkan. Wajar sih ya. Wakil Menkeu ya, wakil Menteri Keuangan ya, wajar sih mikirin penghasilan dulu lah ya, penghasilan negara gitu ya, nggak mikirin pribadi. Daripada 10 Gen Z ini, mereka makan apa dan kebutuhan mereka itu dapat dari mana gitu ya kan Pak? Ya kan, Pak? Bener saya Pak ya? Iya, betul. Setuju itu. Apa sebagai Wamenkeu? Bu Sri, kita ajak dulu lah Menteri Ketenagakerjaan. Ini kenapa ini ada 10 juta Gen Z ini yang menganggur? Ajak meeting. Bu, ini kenapa ini 10 juta Gen Z ini yang sampai sekarang nggak bisa bekerja? Ini kemana nih lowongan kerja di Indonesia nih? Saya kira gitu Pak. Ini Bu, kalau 10 juta Gen Z nggak kerja, mereka makan apa gitu kan ya? Baru tuh yang kedua, pajak dari situ lumayan. Gitu Pak, gitu kalau dari saya sih Pak. Kalau ibaratnya saya gitu ya, saya berpikir ini berarti pekerjaan daripada Kementerian Ketenagakerjaan ini nggak beres nih, sampai 10 juta Gen Z ini nggak pekerjaan ini kenapa? Waduh. Baru deh Pak, baru kita mikirin pajak, bener ya Pak? Siapa tahu omongan saya ini bisa jadi ide Pak. Iya, itu ide yang bagus juga itu. Saya mau serius sedikit ya. Kemarin saya pernah bahas tentang lowongan kerja sampai pada saat ini, dan ada seorang Ya, berarti voters yang Mbak ini orang yang berpikir juga nih. Serang Banten sana, mereka kalau kerja itu harus bayar Pak, harus bayar calo, itu nominalnya nggak tanggung Pak. 5-40 juta Pak, dan mereka bilang hampir semua pabrik atau perusahaan yang ada di sana mintain uang calo atau apalah. Wih, gila. Ya, Pak, tolong Pak, siapa tahu Bapak jadi rapat nih sama Kementerian Ketenagakerjaan Pak. Pada suatu saat nanti yang mungkin tidak terlalu lama, wajah Indonesia ini akan berubah dengan cepat seperti Singapura. Pribumi Singapura di awal tersingkir. abad, Ini gimana 20, maksudnya nih? Ya, akhir abad 19, di mana penduduknya sebagian besar, sekitar 70% adalah ras atau etnis Melayu. Dalam kurun waktu sekitar 100 tahun, kemudian berganti ya, sebanyak sekarang kita tahu komposisi populasi warga negara Singapura itu sekarang 67% sampai hampir 70% adalah berasal dari etnis Tionghoa. Yang dulu 100 tahun yang lalu itu memang dipindahkan dari negara RRC, dipindahkan ke Singapura, dan demikian sehingga etnis Melayu yang sebetulnya adalah menjadi warga asli dari Singapura, yang waktu itu namanya Temasek, yang menjadi bagian dari kerajaan Johor waktu itu, berganti hanya tinggal sekitar 19% saja. Jadi kemungkinan besar moda yang serupa atau modus yang serupa itu juga terjadi di Indonesia. Dan Anda jangan heran kalau migrasi dan kemudian perubahan komposisi dari populasi Indonesia akan berubah dengan waktu cepat, tidak perlu harus menunggu 100 tahun seperti Singapura, tapi mungkin hanya butuh waktu sekitar 5-10 tahun. Entoh sudah dimulai dari sejak 10 tahun yang lalu. Jadi teman-teman semuanya, seluruh rakyat Indonesia, Anda tidak usah harus merasa bahwa sebuah kondisi di mana kemudian etnis Melayu atau etnis asli Indonesia itu berganti komposisi, berubah menjadi minoritas, dan yang sekarang ini minoritas menjadi mayoritas itu adalah sebuah hal yang niscaya, karena memang ada kehendak dari penguasa yang saat ini menguasai Indonesia untuk menjadikan Indonesia berkomposisi penduduk demikian dalam waktu mungkin sekitar 5-10 tahun yang akan datang. Oke, mantap, luar biasa, miris banget ya kalau ini benar terjadi ini apa yang dikatakan Ibu ini. Itu
artinya kita nanti akan mengalami seperti apa yang terjadi di Singapura. Otomatis pribumi asli Indonesia itu akan tersingkir dan digantikan oleh orang-orang dari Tiongkok sana atau dari negara Cina begitu ya. Tapi yang paling lucunya saya tadi tertarik dengan oleh Wamenkeu tadi ya, yang khawatir setoran pajaknya karena 10 juta lebih Gen Z itu menganggur. Yang dia pikirkan apa? Bukan pekerjaannya yang dipikirkan, tetapi malah setoran pajaknya dipikirkan. Itu kalau saya menilai itu lucu ya, nggak dipikirkan itu otaknya gimana itu. Jangankan bayar pajak, mereka aja nggak kerja, buat perut aja mereka susah mikirkan, boro-boro mikirin pajak. Ya nggak guys, betul kan? Nah ini malah setoran pajak yang mereka pikirkan, itu sejahterakan dulu masyarakatnya, baru dipajakin begitu ya. Sementara masyarakatnya tidak sejahtera, jangankan sejahtera, makan aja susah, boro-boro mau sejahtera, ya nggak guys? Nah guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.